Allah menarik ilmu dengan wafatnya ulama. Haji Wada merupakan haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad SAW setelah diutus menjadi nabi. Rasulullah menunaikan ibadah haji tersebut pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Peristiwa Haji Wada sebagai pertanda disyariatkan ibadah haji bagi umat muslim. Selain itu juga merupakan pertanda usia Rasulullah tidak lama lagi. Pada waktu itu, setelah Rasulullah SAW selesai melakukan Haji Wada, beliau bersabda, "Ambillah ilmu sebelum ia ditarik atau diangkat." Tiba-tiba ada seorang Arab Badui bertanya, "Bagaimana ilmu itu diangkat?" Ketahuilah, sesungguhnya hilangnya ilmu adalah hilangnya ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah, orang tersebut bertanya, "Bagaimana mungkin ilmu itu terangkat? Padahal di tengah-tengah kami selalu ada mushaf Al-Quran, sedangkan kami mempelajarinya dan kami mengetahuinya, serta kami ajarkan pula kepada anak-anak dan istri-istri kami, demikian pula kepada pelayan kami." Rasulullah mengangkat kepalanya dan beliau hampirkan kepada orang itu. Inilah Yahudi dan Nasrani. Di kalangan mereka ada mushaf, tetapi mereka tidak mempelajarinya tak kala para nabi datang kepada mereka. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbidul ilman intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis tadi menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu adalah bukanlah menghapus ilmu dari dada para penghafal, melainkan maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Cara Allah mengambil ilmu di dunia ini bukan dengan cara melenyapkannya, tetapi mengambil orang-orang yang ahli ilmu. Dalam hal ini adalah ulama. Kematian ulama berarti suatu kerugian bagi umat. Manusia kemudian menjadikan orang-orang yang tidak mengerti ilmu atau pemimpin yang kurang memahami ilmu yang sebenarnya untuk memutuskan hukum sesuatu. Sesungguhnya mereka sesat dan akan menyesatkan orang lain. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ia adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan dengan kepergian mereka, maka hilanglah ilmu. Para ulama sebenarnya adalah mereka yang mengamalkan ilmu, memberikan arahan kepada umat, dan menunjukkan jalan kebenaran. Sebab ilmu tanpa amal adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Para ulama pasti akan Allah wafatkan, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka dari itu hendaknya kita terus semangat menuntut ilmu, menghidupkan ilmu-ilmu Islam dengan memelihara kitabullah dan sunnah Rasulnya, serta berusaha mengamalkannya. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang ilmu dicabut dengan wafatnya ulama. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, hendaknya kita semangat dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Kedua, betapa mulianya kedudukan ulama dalam pandangan Islam. Maka kemuliaan ilmunya harus dirasakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu darinya dan orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.